جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. Saya punya video, foto video, dan nanti kalau saya usahakan dipotongkan dan pasti nanti teman-teman saya. Bapak itu berada di dalam masa penindasan. Beliau sudah sholat menghadap Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis adalah kiblatnya para nabi zaman dahulu. Dari 25 nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran, ya, mereka itu adalah orang-orang yang sholat yang menghadap atau berada di Baitul Maqdis. Jadi waktu Rasulullah SAW di Mekah mendatangi Ka'bah, lalu beliau sholat, syariatnya zaman dulu sebelum diturunkan perintah Allah pada tahun 9. Kalau notaris nggak teman-teman? Oke, saya calon notaris, saya kebetulan notaris. Kuliah sama praktek kan pasti beda tuh, ya kan, teori sama praktek. Pernah suatu ketika dosen itu menyampaikan hal yang sangat praktik banget. Secara teori nggak kayak gitu, teman-teman berdebat kayak gitu, tapi dosen tetap bersikukuh ini yang benar. Terus bete nggak? Kita mikir, terus buat apa kuliah? Mungkin kita baca buku di rumah, dapat nilai, ijazah, kelar kan? Lamar nikah gitu. Mungkin yang lancar-lancar aja, bukan juga kayak saya gini kan. Nanti saya cerita, saya gitu nikah juga. Ini kayak gitu, saya pengen keberanian saya kan bukan sebuah kebenaran mutlak. Saya pengen tahu, menurut teman-teman, tapi nggak lepas dari apa yang dikatakan Ibu Santi tadi yang sama semuanya. Cara terbaik kita jihad saat ini, di bumi ini, di negara ini, di tempat ini, dan dengan tidak melupakan siapa kalian dan apa yang telah kalian lakukan selama ini, itu apa? Jihad terbaik kalian. Jangan malu-malu. Nama siapa, dari mana, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya dari Stasiun Sandi. Ya, kalau menurut saya, kalau saat ini pihak terbaik kita pertama sisi. Kalau misalnya sisi bilang kampung, kita ada lisan. Lisan itu apa saja? Kita bisa berdakwah, entah itu di lingkungan kampus ataupun di masyarakat. Jika kita tidak mampu dengan lisan, kita lakukanlah dengan tulisan. Jadi kita bisa berdakwah melalui media sosial kita. Jadi kan kalau zaman sekarang kan pemuda itu jarang sekali seperti, jadi kita bisa mendakwahkan lewat media sosial. Ada yang berani lagi nggak? Kita semangat dulu dong, bagus sudah. Sangat masuk akal. Ada yang berani lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus, tapi bisa dipanggil ya. Iya, ya. Halo iya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jihad itu sebagai hasil
lagi kita mulai dari keluarga kita, dimana lingkungan sekitar kita, keluarga, teman itu kan yang dekat sama kita kan otomatis yang lebih lebih mudah kita dakwahkan atau mengingatkan. Jadi ya simpel aja, kita pakai ilmu sendiri harus kita tebarin ke teman-teman kita. Jadi dia untuk Mas Dias itu adalah belajar dari diri sendiri, memakai ilmu terus menyebarkan ilmu tersebut. Oke. Ada yang lagi? Dan kalau coba apa? Tenang dulu. Nama saya Didi dari FKG. Di samping menurut saya lihat riwayat itu salah adalah mencontohkan. Jadi dari perilaku kita sendiri. Karena orang itu akan lebih percaya itu kalau misalnya dia melihat langsung. Terus saya juga setuju dengan yang tulisan tadi karena sekarang ini media itu sangat umum sekali. Setelah itu juga doa. Karena doa itu adalah senjata utama. Makasih. Tepuk tangan boleh? Ini teman-teman mau saya nilai sendiri atau teman-teman ikut nilai? Cuma kan itu nggak semua orang bisa melakukan itu kayak gitu toh. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan itu yang akan saya bahas hari ini tentang bagaimana cara kita berjihad dengan mulai memperbaiki diri sendiri, memperbaiki orang lain dan menolong diri sendiri hingga akhirnya kita menolong orang lain. Emang itu yang ingin saya sampaikan di sini tentang banyak. Semoga juga akhirnya kita bisa dalam satu level yang kita bisa menyusul Ibu Santi. Bagaimana perjuangan beliau sampai ke Gaza. Itu tahun berapa itu tadi? Iya. Biasanya kita tadi 4 kali. Tapi teman-teman nggak bisa kalau tiba-tiba, gue pengen nyusul Bu Santi deh, tiba-tiba datang ke sana. Pasti Bu Santi kalau bahasa orang Jawa nih tirakat itu kalau bahasa Indonesia banyak melakukan pengorbanan. Pasti saya yakin Bu, Ibu pasti banyak yang telah dikorbankan dalam hidup Ibu untuk bisa menolong teman-teman di sana. Saya yakin itu, dan kita nggak bisa dong serta-merta tiba-tiba langsung terus ke sana. Dan hari ini kita mau ngajak teman-teman sama-sama berpikir apa sih langkah terbaik, sikap terbaik untuk menyikapi hal-hal yang terjadi di Timur Tengah dan bagaimana sikap kita terbaik sebagai sesama Muslim yang ada di Indonesia. Dan buku ini saya serahkan kepada Mas Dias. Terima kasih banyak Mas, jawabannya keren. Tanpa mengulangi apresiasi saya terhadap Bapak yang di belakang, tepuk tangan sekali dulu boleh. Bisa menjadi keangkuhan. Yang ketiga kesombongan. Terus yang keempat mementingkan diri sendiri. Kalau yang kelima ada ketamakan, ada kerakusan, syahwat, tidak toleransi, amarah, kebohongan, menipu, membicarakan orang lain, gibah. Oke, maksud gibah yang mana ini? Hati-hati. Dan yang terakhir memfitnah. Jika mampu menjadi tuan dan memusnahkan mereka, maka kamu siap untuk melawan musuh yang dapat kamu saksikan. Tahu nggak makna yang tersimpan daripada ini? Kita harus mengapresiasi terhadap teman-teman yang berani untuk berbicara, berani untuk menyuarakan pendapatnya, dan berani melakukan sesuatu. Dan ini seringan aja juga akhirnya mulai untuk berani melakukan segala sesuatu. Jangan pernah takut salah. Dan kata buku saya, jangan takut gagal. Enggak gitu yang saya sampaikan. Jadi saya sangat mengapresiasi, terima kasih sekali atas jawaban yang belakang tadi. Ada nggak yang pengorbanan atau santai-santaian? Pengorbanan. Tahu kasus sudah lantis kan? Kemarin bisa tangkap KPK itu. Saya nggak tahu kasusnya, saya mau cerita. Ada salah satu kutipan dari beliau yang luar biasa bagi saya. Orang-orang yang hebat tidak diciptakan daripada keadaan yang biasa-biasa saja, tapi dia diciptakan dengan keadaan yang penuh dengan tekanan dan ujian. Makanya kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh menyerah ketika kita ada dalam keadaan yang tertekan. Karena apa? Orang-orang, saya tulis di buku, soalnya buku 3 saya tulis bahwasanya ada banyak luka dan derita di balik orang yang bijak dalam berkata. Mereka bisa sabar karena ada ujian yang sangat besar. Mereka menjadi tegar karena banyak badai ujian yang datang menerpa. Hingga akhirnya dia berubah menjadi mutiara yang tak henti-hentinya menyebar cahaya. Saya bilang ke teman saya kenapa nulis itu? Karena pada
waktu itu saya OTW dari Kediri ke Malang, saya cerita beberapa sesuatu, dia curhat, aku gini ya, dia ngeluh, sampai akhirnya saya nggak sengaja bilang, saatnya kamu buka dadaku sekarang, bukan baju ya, dada, pasti kamu melihat ada banyak luka dalam sini. Saya kenapa ada di sini? Karena saya banyak terluka. Kenapa saya nulis ini? Karena saya banyak dihina. Kenapa buku saya dalam pernah menjadi desainer nasional? Karena saya banyak dicerca. Saya berjuang untuk berhijrah. Karena saya tahu, oh ternyata semakin saya berjuang, semakin saya harus mengambil pengorbanan. Dan pencapaian saat ini tidak saya raih dengan enak-enakan, tapi dengan luka, keringat, air mata, dan bahkan tetesan darah. Saya sering dipukul, saya hampir mau dihajar orang, saya mau dibunuh orang, diintimidasi orang, tapi itu oke bagi saya, karena nggak jalan perjuangan. Dan akhirnya saya bisa ada di sini. Sekarang saya tarik perspektif ke teman-teman di Palestina sana. Mereka bisa dengan dalam tanda kutip mudah untuk berjuang. Karena apa? Karena mereka banyak diberikan Allah ujian, akhirnya memakan iman mereka. Orang mana nih yang lebih sering berdoa? Orang yang santai-santai atau orang yang banyak ujian? Palanya kayak gimana? Banyak ujian kan? Karena saya baca buku kemarin, saya diberikan kitab sama teman saya namanya Ta'lim Muta'alim, mungkin boleh teman-teman dicari. Ternyata pahala itu banyak dan tidaknya tergantung daripada besar dan kecil ujian. Semakin kita diuji, semakin kita susah. Biar teman-teman di Palestina mendapatkan banyak alasan untuk terus berjuang, terus sholat malam, terus berpuasa, terus hadir ke masjid. Kan di depan mata mereka Allah selalu membimbing mereka. Ini loh yang bagus, ini loh yang bagus, ini loh yang bagus. Saya yakin orang yang di sana orang-orang pilihan semuanya. Makanya kita yang sangat patut untuk dikasihani. Kita santai. Kita mau makan aja. Kita mau tidur aja. Kita mau sholat, jalan aja. Tapi bagaimana mereka? Harus dihadap dulu sama tentara Israel, bahkan dibunuh. Bayangkan, ketika ini mau sholat nih, sana dihadap, jalannya ibadah, ditembak. Mati syahid nggak? Padahal ini mau perang ya? Enggak kan? Jadi logikanya nangkep ya. Kenapa bahkan kita yang sangat pantas untuk dikasihani? Karena kita telah terjebak dalam zona nyaman yang sesungguhnya mematikan. Buku ini saya saksikan pada bayi depan. Yang mau saya sedikit sama dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak, baca ya. Beli buku